Assalamualaikum Bu Ririn. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Linda. Alhamdulillah. Sehat ya Bu? Alhamdulillah, luar biasa. Sehat Senang juga sekali. ya? Oh iya, senang sekali Mhm. mendengarnya. Mudah-mudahan tetap selalu sehat gitu ya. Amin. Bu Ririn, mau tanya Boleh. nih, Mhm. apakah SMA 4 udah ada PKKS? Sudah kemarin Hmm, Jumat yang lalu, minggu yang lalu. Alhamdulillah, hari Jumat yang lalu. Lancar nggak Bu? Alhamdulillah lancar. Hmm, Ya, meskipun ada sih satu hal yang masih harus ada PR-nya nih saya. Apa itu Bu? Ah, Itu tentang pas asesor itu mengecek dokumen laporan supervisi saya. Mm-mm. Nah, jadi tuh beliau mengidentifikasi tuh kemarin, ketahuan bahwa masih ada banyak sih, masih banyak guru-guru yang masih melakukan pembelajarannya itu belum belum berdiferensiasi gitu. Ya itu jadi PR bagi saya. Jadi itu ya Bu ya, ya rasanya seperti itu ya Bu ya, kedatangan asesor. Nah terus ini Bu, dari cerita Bu Ririn, memang masih terdapat Bapak Ibu guru yang belum melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi begitu Bu? Iya sih, Bu Lindang. Memang kebetulan kebetulan saya sendiri kan juga ikut dalam tim supervisor ya, yang mendampingi ibu bapak guru di kelas ketika supervisi. Itu memang sih beberapa orang yang saya dampingi itu memang belum semua belum semua melakukan atau menerapkan pembelajaran diferensiasi sih Bu Lindang. Ya, kira-kira apa sih keinginan Bu Ririn setelah kita berbicara seperti ini pada saat ini juga? Ya, harapan saya sih ketika nanti kita sudah ngobrol-ngobrol begini, saya sudah bisa menjadi lebih lega kali ya dengan mengungkapkan apa yang menjadi unek-unek saya dengan Bu Ya. Lindang. Dan mudah-mudahan Bu Lindang juga bisa memberi solusi pada saya. Amin. Alhamdulillah kita saling saling kasih Aduh. solusi. Nah, Mhm. kira-kira apalagi nih tujuan Bu Ririn di pembicaraan kita kali ini Ya tentang itu sih PKKS? mudah-mudahan dengan kita ngobrol, Bu Lindang kan juga pengalaman ya di kurikulum, saya juga sekarang sedang mengalaminya. Mudah-mudahan dengan sharing kita seperti ini, nanti kita bisa mengambil jalan keluar yang baik gitu ya. Ya, eh, ya Bu. Gini, apakah Bu Ririn pernah menceritakan kondisi pembelajaran di kelas dari Bapak Ibu guru di sekolah yang Ibu ampu sekarang ini? Belum sih, baru kali ini mau cerita ini aku. Ini berarti saya orang pertama dulu yang dengarkan gitu ya. Iya. Eee, Gimana Bu ceritanya Bu? Nah itu toh Bu Lindang. Ya kemarin sebetulnya sih bulan Juli yang lalu tuh, saya dan teman-teman tuh sudah mengadakan in-house training sih. Bertemakan pembelajaran berdiferensiasi dan, social emotional learning gitu. Tetapi tampaknya hal itu belum mengena nih di teman-teman, sehingga ketika kemarin kami itu ditunjuk oleh ibu kepala sekolah untuk membantu beliau melaksanakan supervisi akademik di semester gasal ini, ternyata masih banyak teman-teman atau bapak ibu guru yang belum melakukan pembelajaran berdiferensiasi, apalagi sosial emosional gitu. Itu belum sama sekali tersentuh. Jadi ya gimana ya, padahal sudah diajarkan, tapi ternyata belum ada yang mempraktekkan gitu. Jadi saya juga bingung sendiri nih, caranya harus gimana gitu. Ya memang apa ya, Bu, kita kan menghadapi seperti itu di lapangan itu kan sering kali terjadi ya seperti itu. Nah, sejauh ini pernah nggak Bu Ririn itu menggali dari Bapak Ibu guru, mengapa kok beliau-beliau itu belum menerapkan atau mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saat saat berada di kelas? Iya sih, ketika setelah saya melakukan pendampingan, itu kami kan selalu
lakukan diskusi pasca supervisi ya. Iya. Kita evaluasi bersama-sama, apa kelebihan dan kekurangan proses pembelajaran yang telah, beliau lakukan, itu. Dan memang setelah saya tanyakan, "Mengapa kok belum melakukan, pembelajaran berdiferensiasi Ibu atau Bapak?" Gitu, memang rata-rata mereka menjawab masih bingung untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, Bu Lindang. Mengapa bingung? Kan kita sudah pernah melaksanakan IHT, kita juga sudah, mendapatkan materi tentang pembelajaran ini, gitu. Tapi iya, meskipun mereka sudah mendapatkan materinya secara teori, tetapi mereka masih bingung mengawalinya pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa, gitu. Terus asesmen diagnostik itu yang seperti apa, gitu, masih bingung dia. Maka kayaknya sih nanti nggak tahu ini, saya akan ketemu juga sama teman-teman tim supervisor untuk melakukan diskusi lebih lanjut barangkali, Bu Linda. Ya, berarti dengan kondisi seperti ini, Bu Dina nanti langkah pertama akan berkoordinasi dengan tim supervisor nih, supervisor karena Iya, kita iya. juga saya paham kan kita selalu menghadapi supervisi akademik gitu ya, Bu, ya. Iya, betul, Nah, iya. terus setelah Bu Dina berkoordinasi dengan tim supervisor untuk supervisi akademik, selain itu apalagi Bu yang akan Bu Dina lakukan? Terus saran apa untuk Bapak Ibu guru selanjutnya? Nah, saya memang sudah merencanakan untuk bertemu dengan tim supervisor. Kami ada 9 orang tim, ada 9 orang di dalam tim itu, yang insya Allah nanti setelah pulang sekolah ini kami akan bertemu dan ngobrol ya, ngobrol diskusi tentang hasil masing-masing pendampingannya seperti apa. Meskipun kemarin kita sudah ngobrol ndak resmi sih ya, rata-rata semua sama, yaitu, belum adanya penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Sehingga kami belum bisa mengakomodir dengan optimal kebutuhan murid itu seperti apa. Nah, nanti setelah kita sudah ketemu di tim itu, rencananya hasil diskusi ini akan saya bawa ke kepala sekolah untuk menentukan rencana tindak lanjut guna peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah, Bu Lindang. Iya. Berarti nanti, dari hasil koordinasi ini akan dibawa ke kepala sekolah untuk ya kita juga sharing-sharing juga, siapa tahu nanti ada saran-saran dari kepala sekolah, begitu ya, Bu, ya. Iya, Nah, betul sekali. kira-kira kapan, Bu, Bu Ririn mau menghadap kepala sekolah supaya masalah ini segera terselesaikan gitu? Ya ini, utamanya saya akan mencoba ketemu dulu kan dengan tim ini, Iya. dan nanti, saya akan mengusulkan ide saya untuk ke depannya akan seperti apa gitu, dan nanti insyaallah besok pagi, ini kan kami sedang asesmen Bu Lindang. Mhm. Mungkin setelah asesmen besok siang barangkali, saya akan membawa hasil pembicaraan saya ini ke kepala sekolah gitu. Dan saya akan mengutarakan ide saya bahwa kayaknya sih kita harus melakukan penguatan lagi, penguatan terutama pada penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas untuk semua mata pelajaran gitu. Dan mungkin malah akan saya integrasikan sekalian dengan kompetensi sosial emosionalnya supaya klop nih dengan program kita sekarang yaitu Sekolah Ramah Anak itu. Gitu. Besok insya Allah saya akan menghadap ke kepala sekolah supaya nanti bisa cepat ditindaklanjuti. Ya, betul, Bu. Jadi memang harus segera cepat. Tapi gini, Bu, kita flashback dulu ya, Bu, ya. Sebelum Bu Ririn melakukan mau ke kepala sekolah dan koordinasi dengan tim supervisor tuh, pernah nggak Bu Ririn melakukan pendampingan terhadap Bapak Ibu guru tentang pembelajaran berdiferensiasi? Kalau pendampingan untuk pembelajaran berdiferensiasi belum pernah sih. Pendampingan yang saya lakukan itu untuk supervisi akademik secara umum aja. Iya. Ya, Untuk khusus oh pembelajaran iya, berdiferensiasi saya belum pernah. ya mudah-mudahan dengan menghadap kepala sekolah nanti bisa terselesaikan dan kita terbantu begitu ya, Bu, ya. Amin, Ya. amin. Iya, Bu. Nah, ngomong-ngomong gini, Bu, Bu Ririn kan mengajar mapel biologi ya. Mhm. Nah, itu
Untuk pelaksanaan atau penerapan dan implementasi pembelajaran diferensiasi pernah nggak Bu jenengan terapkan ke pembelajaran biologi tersebut? Sudah pernah, yaitu ketika kita belajar di PGP ini, Bu Lindang. Begitu saya memang sih saya akui ketika dulu bulan Juli yang lalu saya mengikuti IHT tentang pembelajaran diferensiasi, saya memang belum jelas juga sih bagaimana caranya, masih terbelenggu dengan pemikiran bagaimana caranya saya membuat asesmen diagnostik, kayaknya tuh berat sekali gitu. Tetapi setelah kita mendapatkan materi, pemahaman, penguatan dari PGP ini, walah ternyata pembelajaran diferensiasi itu asik. Terus saya langsung praktek itu di kelas. Jadi sejak itu saya lebih suka mengajak belajar anak-anak dengan cara berdiferensiasi. Malah ternyata energi saya nggak terkuras banyak kok dengan pembelajaran diferensiasi. Kalau biasanya dulu kan kita menjelaskan konsep pada anak-anak, kemudian melakukan pembuktian melalui praktikum itu kan kita semuanya sendiri ya. Tapi dengan anak-anak kita ajak untuk bereksplorasi, kita berperan sebagai fasilitator, itu energi yang kita keluarkan tidak banyak, malah jadi nggak capek. Dan setelah itu anak-anak saya berikan refleksi gitu ya, saya tanya bagaimana nak pembelajaran sekarang, kita ajak bermain gitu misalnya. Enak Bu, asik, nggak bosan kita Bu. Oke, jadi mereka ya senang, kita juga nggak capek. Sebetulnya itu sih. Ya sih. Lebih enak saja nih. Ya alhamdulillah ya Bu ya. Berarti kan Bu Dian sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin kan ya belum semua Bapak Ibu guru menerapkan seperti itu, tapi setidaknya kita sudah tahu manfaatnya apa bagi diri kita. Terus sebagai pengajar ya Bu. Nah sekarang saya juga mau tanya manfaat apalagi buat anak-anak gitu Bu. Kalau kita kan sudah tahu sebagai guru ternyata kita lebih lebih mudah dalam menyampaikan materi jadi tidak terlalu capek. Nah sekarang untuk anak-anak sendiri bagaimana Bu tanggapan anak-anak? Nah itu tadi saya pada saat refleksi di akhir pelajaran gitu menjelang bel 5 menit aja saya tanya pada mereka, bagaimana anak-anak pelajaran hari ini? Enak Bu, senang gitu kan. Sampai bahkan mereka itu rela setelah olahraga nggak ganti baju demi biologi menyiapkan stasiun jaringan. Waktu itu saya memang janjian sama mereka, besok kita akan bermain dengan stasiun jaringan, tapi kalian harus buat dulu nih stasiun masing-masing. Siapa yang mau jaringan tumbuhan? Saya Bu. Siapa yang mau jaringan ya Bu, siapa yang mau jaringan mereka memilih sesuka mereka menentukan produk stasiun jaringannya masing-masing, malah rela dia nggak ganti baju demi biologi karena pengen segera bermain stasiun jaringan itu. Asik pokoknya ternyata. Ya, alhamdulillah ya Bu, mudah-mudahan yang dilakukan Bu Reni itu nanti bisa menjadikan murid-murid itu lebih senang belajar dan rindu dengan biologi. Amin. Apalagi dengan penampilan Bu Reni seperti itu. Nah, sekarang gini Bu, saya juga mau tanya dong. Bu Reni kan sudah menceritakan sama saya cerita tentang pembelajaran berdiferensiasi yang terjadi di sekolah itu bagaimana, manfaatnya apa. Nah, terus sekarang perasaan Bu Reni gimana setelah menceritakan hal itu ke saya? Alhamdulillah Bu Lindang sedikit banyak berkurang ya. Nih, saya sudah bisa ketawa-ketawa. Nah, mudah-mudahan besok setelah saya menghadap ke Ibu Kepala Sekolah, Bu Kepala Sekolah setujulah dengan ide saya tadi, melaksanakan kembali penguatan in-house training lagi tentang materi yang sama, dan tetapi lebih cenderung ke peer teaching barangkali ya, tidak melulu teori gitu. Tidak teoritis, tetapi barangkali kita nanti akan dipandu untuk membuat modul ajarnya, kemudian bagaimana prakteknya di kelas. Nah, peer teaching gitu, sehingga memberikan gambaran real bagi teman-teman untuk melaksanakan benar-benar bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu dilaksanakan di kelas. Gitu.
Ya, alhamdulillah. Oke, Bu. Kita setelah ngobrol ngobrol banyak nih tentang pembelajaran berdiferensiasi, supervisi akademik. Nah, Bu, itu kan tadi rencana awal Bu Ririn tadi ya, yang pertama tadi koordinasi dengan tim, supervisi. Yang kedua akan ke kepala sekolah. Nah, itu rencana awal yang akan dilakukan. Terus mengatakan besok pagi insya Allah mau ke kepala sekolah. Nah, mudah-mudahan bisa terrealisasi ya Bu ya. Nah, Mm-mm. terus gini Bu, kira-kira selain berkoordinasi dengan tim, terus kepala sekolah kita membicarakan masalah IHT dan lain sebagainya. Adakah pembicaraan yang lain Bu yang mau disampaikan ke kepala sekolah? Ya, target saya itu dulu, mengajak teman-teman untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dulu. Kalau itu sudah terrealisasi dengan baik, insya Allah kondisi kelas akan lebih kondusif, anak-anak menjadi lebih aman, nyaman, dan menyenangkan. Ya, Luar biasa, luar biasa, luar biasa. luar biasa. Terima Luar kasih ya Bu biasa. Lindang, Ya. Masya Allah. Nah, itu Bu, sekarang gini Bu. Itu kan rencananya sangat luar biasa. Nah, selain itu Bu, ada nggak yang akan Bu Ririn lakukan lagi? Kira-kira masih ada nggak rencana ke depan selain yang disebutkan tadi? Eh, Kira-kira endingnya saya hanya itu sih. Keren Bu, keren. Mudah-mudahan itu dapat persetujuan dari Amin, kepala sekolah dan amin, segera dilaksanakan. amin. Gitu ya Bu Ya, ya. makasih Nah, ya Bu Lindang sudah mau sama-sama dengerin Bu. saya. Oke lah Bu Ririn. Gini, eh, kira-kira kan besok Bu Ririn akan menghadap kepala sekolah dan apakah Bu Ririn juga akan menyampaikan eh, permintaan ke kepala sekolah kira-kira IHT itu akan dilaksanakan kapan? Oh iya, target saya Desember Bu Lindang, karena biasanya IHT kami itu setahun 2 kali, dan untuk semester gasal selalu kami laksanakan di bulan Desember. Insya Allah di tanggal 11 setelah anak-anak selesai assessment gitu. Tapi dengan itu ya Bu ya, jadi kita pendekatan ke tim supervisi terlebih dahulu gitu ya Bu Ya, ya. ya, Supervisi nanti bagaimana hasilnya baru dibawa ke kepala sekolah, terus ya. nanti ada rencana IHT dan Mm-mm. harapannya mudah-mudahan pelaksanaan IHT itu akan membawa hasil yang Ya, positif dan sangat amin, menyenangkan dan bermanfaat bagi amin, kita semua kan gitu ya Bu ya. amin, Nah, amin. Ya, ini Bu, terima kasih Bu ya Lindang. harapan kami sebagai guru ya Bu, ya mudah-mudahan rencana Bu Ririn itu nanti dapat persetujuan dan dapat dilaksanakan dan mudah-mudahan dilancarkan lah selalu. Amin, Ya, amin. karena tujuan kita kan baik ya Bu ya, Amin, ya pelajaran Bu. lebih baik lagi. Mm, mm, mm. Gitu. Ya, oke Semangat Bu ya Bu Ririn, Lindang. Ya, semangat Bu. semangat. Terima kasih atas segala Sama-sama. waktunya dan masukannya ya. Oke. Ya, mungkin cukup ya Bu Mm-mm. pembicaraan kita hari ini, sharing kita. Nah, Ya, cukup. mudah-mudahan Terima dengan sharing kasih. ini Bu Ririn lebih tenang lagi dan tidak merasa terbebani gitu ya Bu ya. Dan ini juga bermanfaat bagi kita semua, ada Amin. langkah-langkah solusinya. Nah, Ya, baiklah Bu Ririn, terima lain kasih. kali Ya, kita ketemu lagi. Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh.